Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setian Nugroho dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana peranan mata kuliah kecepatan mengetik terhadap peningkatan fokus mahasiswa dan implementasinya di dalam pengerjaan tugas perkuliahan. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Oke, latar belakang dari dibuatnya makalah ini adalah yang pertama, di dalam dunia administrasi bisnis kita memang sudah tidak asing lagi dengan kegiatan ketik-mengetik menggunakan keyboard komputer. Dikarenakan di dunia administrasi bisnis sendiri akan selalu berkutat dengan media surat menyurat hingga pembuatan proposal bisnis suatu perusahaan. Di dalam pengerjaannya tersebut, tentunya kita sangat membutuhkan sesuatu pendukung untuk mengerjakan hal tersebut agar dapat berjalan dengan efektif serta efisien ke depannya. Salah satu hal pendukung tersebut adalah kegiatan mengetik cepat dengan 10 jari yang dengan tentunya minim kesalahan serta tingginya tingkat ketepatan dari ketikan yang dihasilkan. Kemudian di dalam sebuah perusahaan di zaman yang sekarang sudah maju, khususnya di dunia digital, tentunya teknologi yang dinilai sudah tidak efektif akan ditinggalkan, seperti penulisan surat menyurat atau pembuatan proposal secara manual atau melalui tulis-menulis. Dicari kertas dan ditulis dengan media alat ballpoint. Teknologi yang semakin maju, sekarang mulai banyak perusahaan yang hanya memakai paperless atau tanpa kertas dan hanya melalui media digital saja. Bila mereka masih menggunakan kertas-kertas tersebut hanyalah sebagai arsip seperti surat ataupun proposal yang sudah disetujui serta ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan. Jadi pengadaan mata kuliah mengetik ini sangatlah mendukung untuk meningkatkan kualitas mahasiswa agar lebih siap nantinya masuk ke dunia pekerjaan industri perkantoran, baik masuk ke divisi yang selalu berkutat dengan kegiatan mengetik ataupun di divisi lain yang memang memerlukan keterampilan mengetik di dalamnya. Keterampilan mengetik ini juga mulai banyak sudah diajarkan kepada mahasiswa di berbagai program studi yang berhubungan dengan administrasi, seperti administrasi bisnis, administrasi publik, dan teknik, dan administrasi negara, serta dijadikan mata kuliah khusus yang mempunyai yaitu mata kuliah kecepatan mengetik dengan beberapa SKS yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa, di mana diharapkan setiap mahasiswa dapat memiliki keterampilan yang baik untuk kegiatan mengetik yang baik dan benar sehingga dapat membantu mereka minimal dalam mengerjakan tugas perkuliahan yang berhubungan dengan kegiatan mengetik seperti pembuatan makalah hingga tugas akhir atau skripsi. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka makalah ini dibuat dengan alasan semoga kedepannya kita dapat tahu apa saja hal-hal yang dibutuhkan hingga urgensi dari pengadaan mata kuliah ini di dunia pendidikan perguruan tinggi, serta manfaatnya apa saja yang akan didapat oleh mahasiswa baik di lingkungan perkuliahan hingga di lingkungan kerja nantinya. Oke, next. Oke. Yang pertama kita akan masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah masalah-masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah urgensi di dalam pengadaan mata kuliah mengetik di ranah perguruan tinggi. Yang kedua adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa dalam kegiatan belajar untuk meningkatkan keterampilan mengetik mereka. Yang ketiga adalah hal yang diperlukan untuk memulai kegiatan belajar mengetik ini sendiri, mulai dari persiapan peralatan hingga perlengkapan yang dibutuhkan. Yang keempat adalah peranan mata kuliah kecepatan mengetik ini di dalam meningkatkan fokus mahasiswa. Serta yang terakhir adalah implementasi mata kuliah kecepatan mengetik untuk membantu pengerjaan tugas perkuliahan, baik itu di mata kuliah mengetik ini sendiri atau di luar mata kuliah kecepatan mengetik. Oke, yang pertama kita akan masuk ke urgensi pengadaan mata kuliah ini di mata kuliah kecepatan mengetik di ranah perguruan tinggi.
pengadaan mata kuliah ini pastilah mempunyai tujuan tertentu, tak terkecuali mata kuliah kecepatan mengetik ini. Memang kebanyakan orang akan bertanya-tanya mengapa mengetik saja perlu dijadikan mata kuliah khusus di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa urgensi yang saya dapatkan dari diadakannya mata kuliah kecepatan mengetik ini di perguruan tinggi. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menguasai keyboard komputer mereka dengan baik. Di dalam praktiknya, mata kuliah kecepatan mengetik mengharuskan para mahasiswa untuk dapat menguasai keyboard komputer mereka dengan baik, mulai dari menghafalkan huruf, angka, hingga simbol yang nantinya tentu akan dibutuhkan di dalam pengerjaan suatu hal, baik dari tugas perkuliahan hingga dunia pekerjaan nantinya. Di dalam melatihnya sendiri, para mahasiswa dapat menggunakan aplikasi yang bernama Typing Master sebagai media pembelajaran untuk memulai latihan dari mengetik ini. Namun, untuk memulainya, para mahasiswa haruslah paham kunci dari keyboard itu sendiri, yaitu home row atau rumah basis dari jari-jari kita, di mana jari kiri mempunyai rumah basis, yaitu dimulai dari jari kelingking, yakni di rumah A, kemudian di jari manis ada di huruf S, kemudian di jari tengah ada di rumah D, dan di jari telunjuk ada di huruf F, dan untuk jempol sendiri ada di spasi. Kemudian di tangan kanan ada spasi di jempol, kemudian telunjuk untuk huruf J, kemudian jari tengah huruf K, dan jari manis untuk huruf L, dan jari kelingking untuk simbol titik koma. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetik dengan cepat dan tepat, serta mempunyai tingkat kesalahan pengetikan yang kecil. Di dalam hal mengetik, tentunya semua orang akan memiliki kecepatan serta keakuratan mengetik yang berbeda. Di mana ada orang yang masih mengetik dengan kecepatan yang rendah namun dengan keakuratan yang tinggi. Serta ada orang yang dapat mengetik secara cepat namun sayangnya masih memiliki akurasi yang kurang baik. Nah, disinilah peran dari mata kuliah ini, di mana diharapkan output dari pengadaan mata kuliah ini adalah menjadikan seorang mahasiswa ini memiliki kecepatan mengetik yang baik serta tingkat keakuratan yang tinggi. Oke, yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan diri untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin hari tentunya semakin maju. Di era digital sekarang, tentunya banyak perusahaan yang mulai meninggalkan metode menulis surat, menyurat, atau berkas pekerjaan dengan menulis secara manual menggunakan ballpoint. Dikarenakan di era seperti ini sudah zamannya untuk memakai teknologi secara paperless atau tidak memakai kertas. Maka dari itu, keterampilan mengetik ini akan sangat bermanfaat jika nantinya mahasiswa ini dapat menguasainya, dikarenakan ini akan memangkas waktu pekerjaan mereka dan juga mereka akan memiliki nilai tambah sendiri di mata pembimbingnya, dikarenakan mempunyai kinerja yang sangat baik. Kemudian yang keempat adalah dapat melakukan pekerjaan kantor dengan cepat, efektif, dan efisien tentunya. Dari diadakannya mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mempunyai nilai tambah sendiri ketika mereka terjun ke dunia kerja, khususnya di dunia administrasi. Oke, yang keempat adalah dapat melakukan pekerjaan kantor dengan cepat, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, melakukan pekerjaan secara lebih cepat mempunyai arti, yakni semua mahasiswa yang telah bekerja di dunia administrasi dapat cepat mengerjakan pekerjaan mereka seperti pembuatan surat, ataupun pekerjaan yang lain yang masih berhubungan dengan kegiatan mengetik. Kemudian dapat melakukan pekerjaan secara efektif juga efisien. Hal ini dapat didukung dari kecepatan pekerja dalam mengerjakan pekerjaan kantor mereka dan juga didukung dengan keakuratan serta minimalnya kesalahan yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan menjadi nilai tambah pekerja di mata pembimbing, dikarenakan dapat memangkas segala pengeluaran di kantor tersebut karena pekerjaan yang telah selesai lebih cepat dari waktu biasanya. Kemudian yang kelima adalah terbiasa menggunakan teknologi. Di sini teknologi yang semakin berkembang menjadikan kegiatan tulis-menulis
di suatu perkantoran mulai ditinggalkan dan sekarang banyak perkantoran yang mulai memakai teknologi paperless. Dalam hal ini dimaksudkan dari pengadaan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat bekerja untuk menguasai teknologi dengan baik, khususnya aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, dikarenakan dua aplikasi tersebut sekarang diperlukan dalam dunia administrasi karena dipakai untuk upload data hingga membuat surat menyurat yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan nantinya. Kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara menumbuhkan motivasi di dalam kita memulai belajar mengetik ini sendiri. Yang pertama, kita haruslah berorientasi kepada perubahan, di mana ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat menghilangkan pikiran bahwa mereka tidak bisa untuk menguasai keterampilan ini. Padahal jika mereka belajar dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan secara lambat laun akan mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Kemudian yang kedua adalah belajar dengan teman yang memiliki keterampilan jauh di atas kita. Belajar bersama teman tentunya menyenangkan, tak terkecuali belajar mengetik, di mana kita dapat memulai belajar bersama teman yang memiliki kemampuan mengetik jauh lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan kita. Karena dengan sendirinya kita akan termotivasi untuk dapat berkembang lebih baik dan juga dapat menentukan bagaimana cara untuk kita agar lebih baik ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan target dalam belajar. Dalam belajar mengetik, kita juga dapat menentukan target belajar kita seperti waktu serta kemampuan yang dapat kita tes beberapa waktu sekali untuk mengetahui seberapa jauh kita menguasai keterampilan mengetik. Membuat target dalam latihan ini juga dapat dimulai dengan cara berkonsultasi kepada teman yang tentunya sudah lebih mahir dalam kegiatan mengetik, mulai dari bagaimana cara mereka memulai hingga bagaimana target yang mereka tanamkan kepada diri mereka sendiri ketika mulai belajar mengetik tentunya. Diharapkan nantinya kita dapat menemukan formula yang cocok untuk kita terapkan kepada diri kita sendiri untuk menumbuhkan motivasi kita dalam kegiatan belajar mengetik ini sendiri. Kita akan masuk ke bahasan yang ketiga, yakni hal apa saja yang dibutuhkan ketika kita memulai belajar mengetik. Yang pertama adalah kita harus mempunyai keyboard eksternal. Kenapa harus keyboard eksternal? Dikarenakan keyboard eksternal sendiri memiliki touch atau tombol yang lebih mudah diketik dibandingkan dengan keyboard yang ada di laptop kita. Dikarenakan mungkin dari keyboard laptop kita lebih keras, jadi kita lebih susah untuk menekan suatu huruf atau angka dan cenderung akan lebih meningkatkan tingkat kesalahan kita dikarenakan kita akan lebih keras lagi dalam menekan tombol tersebut. Selain itu, penggunaan keyboard eksternal juga nantinya akan lebih memperpanjang usia dari keyboard internal kita dikarenakan kita akan jarang menggunakan keyboard internal untuk hal kepentingan dari belajar mengetik ini sendiri. Yang kedua adalah aplikasi Typing Master. Media aplikasi ini adalah salah satu media yang digunakan untuk membantu mengetahui kecepatan akurasi dari keterampilan mengetik 10 jari dengan sistem buta, yang artinya pada pelaksanaan mengetik kita nantinya tidak akan melihat keyboard karena akan mengganggu kefokusan kita di dalam mengetik dan juga menurunkan kecepatan mengetik yang kita lakukan. Untuk waktu dan akurasi dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita. Contoh, di aplikasi ini ada pilihan waktu 4 menit dengan akurasi 90%. Dan itu pun dapat disesuaikan dengan kemampuan yang ingin kita capai nantinya. Hal ini juga tentunya juga akan berkaitan dengan target kita ya. Untuk waktu itu sendiri kita dapat juga memilih dengan sesuai kemampuan kita, ada yang 4 menit, 5 menit, hingga 20 menit atau free. Dalam artian free ini adalah kita mengetik dari kita mengetik awal hingga akhir dari
teks yang kita ketik itu. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan komputer atau laptop. Di mana kesiapan komputer atau laptop ini kita harus memastikan bahwa laptop yang kita pasang aplikasi Typing Master di laptop kita haruslah laptop yang memiliki standarisasi yang kuat, sehingga pada pelaksanaannya nanti kita tidak akan terkendala oleh perangkat yang kurang mumpuni yang memunculkan beberapa permasalahan seperti delay huruf yang masuk, lemot, ataupun permasalahan lain yakni tidak dapat dijalankan semestinya. Kemudian adalah keadaan tubuh, yakni duduk dengan posisi tegak dengan keadaan kedua tangan dirapatkan pada badan dan jadi posisi lengan nantinya tidaklah membuka dikarenakan akan mengganggu ketika kita mengetik. Sikap yang harus senantiasa tenang dan tidak gelisah ketika mendengar bunyi tanda kita salah mendekan huruf saat mengoperasikan Typing Master. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan waktu istirahat. Dalam hal ini istirahat sangatlah penting untuk kita terapkan ketika belajar mengetik dikarenakan kegiatan mengetik terlalu lama akan menyebabkan jari kita kaku dan perlu pelemasan. Hal ini ditujukan agar jari kita kembali lemas dan juga dapat merilekskan anggota badan lainnya sehingga kita akan lebih siap menjalani latihan berikutnya, sehingga target kita nantinya dapat lebih Oke, di sini saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya atau pembahasan keempat, yakni bagaimana peran mata kuliah kecepatan mengetik ini di dalam meningkatkan fokus mahasiswa. Fokus secara umum dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memberikan perhatian khusus terhadap suatu hal dan mengabaikan sesuatu yang lain. Meski definisi ini cenderung mengartikan kefokusan adalah sikap tidak peduli, dapat disadari sikap fokus menjadi hal yang sebaiknya kita miliki terhadap segala hal yang setiap hari kita jalani. Mungkin kebanyakan orang tidak akan berpikir bahwa mata kuliah kecepatan mengetik ini sebenarnya juga dapat meningkatkan fokus dari mahasiswa itu sendiri. Lalu aspek apa saja yang mendukung dari peningkatan fokus tersebut? Yang pertama ada pikiran yang harus tetap tenang. Dalam hal kegiatan mengetik, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi, para mahasiswa harus dituntut untuk memiliki pikiran yang senantiasa positif serta selama melakukan kegiatan ini. Hal ini dikarenakan pikiran yang tenang dan tidak gelisah akan mendukung semua gerak jari yang terkoordinasi serta kerja otak yang mampu memerintahkan jari untuk masuk ke dalam huruf yang sesuai tugas dan fungsi mereka. Hal ini secara tidak langsung akan sangat mendukung dalam meningkatnya tingkat kefokusan mahasiswa di dalam segala kegiatan perkuliahan meskipun itu tidak berhubungan dengan kegiatan mengetik. Yang kedua ada koordinasi gerak tubuh yang harus tetap dijaga. Koordinasi gerak di sini adalah gerak jari yang haruslah pas kepada tujuan dari jari itu sendiri. Setiap jari kan sudah mempunyai tugas untuk menekan setiap huruf sesuai dengan rumahnya. Jika gerak tubuh ini dibarengi dengan pikiran yang jernih serta kerileksan tubuh untuk mengetik, maka ini akan menunjang kecepatan serta keakuratan dari kata yang diketik. Selain itu, mahasiswa juga akan diharapkan dapat mengetik tanpa sekalipun melihat papan ketik mereka. Hal ini akan sedikit demi sedikit meningkatkan fokus mereka karena anggota badan mereka tetap dipaksa untuk melakukan hal yang berlawanan, yaitu jari yang tetap mengetik dan mata yang harus tetap melihat ke layar monitor. Kemudian yang ketiga adalah otak yang harus bisa membagi tugas dalam sekali waktu bekerja. Dalam artian kegiatan berlatih mengetik, tentunya jari para mahasiswa haruslah tetap pada keyboard dan mata mereka haruslah tetap menatap ke layar monitor. Ini artinya otak mereka akan harus lebih bekerja keras lagi dikarenakan membagi dua kegiatan dalam satu waktu. Ini akan menjadi waktu untuk otak meningkatkan fokus dikarenakan jari dan mata haruslah tetap terkoordinasi dan otak tetaplah harus senantiasa dapat mengirimkan perintah untuk
dua kegiatan ini tetap berjalan seirama dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang kelima atau bahasan yang terakhir tentang implementasi mata kuliah ini. Mata kuliah kecepatan mengetik maksudnya di dalam pengerjaan tugas kuliah. Semua hal yang telah dipelajari pastilah ada implementasi atau penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula dengan kegiatan mata kuliah kecepatan mengetik ini dapat diterapkan di dalam pengerjaan tugas kuliah masing-masing mahasiswa. Implementasi mata kuliah kecepatan mengetik ini tidak hanya pada pekerjaan tugas mata kuliah ini saja, namun juga dapat dipraktikkan di dalam mata kuliah lain yang masih berhubungan dengan kegiatan ketik mengetik. Berikut adalah beberapa manfaat dari implementasi kemampuan mengetik ini di dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Yang pertama adalah membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Tentunya melakukan pekerjaan seperti tugas kuliah, waktu adalah hal yang harus senantiasa di manajemen oleh mahasiswa itu sendiri, dikarenakan waktu ini memiliki peran yang sangat krusial dalam perkuliahan. Jika mahasiswa sendiri memiliki kemampuan mengetik yang lebih cepat dan juga akurat, hal ini akan membantu mengurangi penggunaan waktu mereka. Seperti contoh, sebelum mempunyai keterampilan mengetik yang baik, seorang mahasiswa mengerjakan tugas makalah dengan jumlah total kata ada 10.000 kata, dia baru bisa menyelesaikannya setelah 1 minggu pengerjaan. Akan tetapi, ketika dia sudah menguasai keterampilan mengetik ini, untuk makalah tersebut saja hanya dapat dia selesaikan dalam waktu 3 hari saja, dikarenakan keterampilan mengetiknya yang sudah mumpuni. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan kesalahan penulisan yang minim. Di dalam mata kuliah kecepatan mengetik, selain mahasiswa dituntut untuk mengetik dengan kecepatan secepat mungkin, mahasiswa juga diharuskan mengetik secara akurat. Hasil dari pembelajaran mata kuliah ini, salah satunya adalah mahasiswa juga dapat mengetik tanpa adanya tingkat kesalahan dalam mengetik. Dalam hasil tersebut, ketika mahasiswa mengerjakan kegiatan seperti pengerjaan tugas kuliah pun, mahasiswa akan lebih cepat mengerjakan tugas kuliah mereka, apalagi yang berhubungan dengan kegiatan mengetik tanpa melakukan kesalahan serta dengan waktu yang seminim mungkin. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan kualitas tugas yang kita kerjakan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi dikarenakan kita sudah terbiasa fokus untuk melakukan kegiatan mengetik. Tentunya ini juga akan mempengaruhi tingkat kefokusan kita di dalam melakukan suatu meskipun tidak berhubungan dengan kegiatan mengetik. Seperti berpikir tentang materi apa yang harus kita cantumkan ke dalam tugas yang kita kerjakan. Dengan begitu, kita dapat memilah apa saja yang cocok dengan materi yang kita pilih, kemudian kita dapat mengembangkannya dan akhirnya kita dapat mendapatkan hasil yang kita harapkan sebelumnya. Baik, mungkin untuk bahasan dari materi saya cukup sekian. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hal yang saya sampaikan. Dimana dari materi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari pengadaan mata kuliah ini sangatlah memiliki peranan penting ketika mahasiswa nantinya sudah bekerja, khususnya di dunia administrasi, dikarenakan mereka akan mempunyai bekal lebih karena sudah mahir menguasai keyboard komputer. Selain itu, mereka akan juga memiliki tingkat kefokusan yang lebih matang dikarenakan mereka sudah terbiasa melatih fokus mereka ketika berlatih mengetik setiap harinya. Kemudian saran yang saya berikan adalah pengadaan mata kuliah mengetik ini diharapkan semakin banyak diadakan di berbagai perguruan tinggi. Tak hanya untuk mahasiswa di bidang administrasi saja, dikarenakan di era digital ini sudah banyak perusahaan yang memakai paperless, karena menulis atau menggunakan kertas dalam suatu pekerjaan sudahlah mulai ditinggalkan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya pada malam hari ini tentang bagaimana peranan mata kuliah kecepatan mengetik dalam meningkatkan fokus mahasiswa dan
pengimplementasiannya kepada pengerjaan tugas mata perkuliahan. Mungkin sekian, wassalam. Jika ada salah kata atau salah penyampaian dari tutur kata saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.